Hi. Welcome. Hi, Ria. Are you okay? And you come inside her? Film dimulai dengan suasana gedung kota yang sangat sepi dan hening. Terdengar prolog dari para reporter yang sedang membahas masalah pandemi. Saat itu, Filipina menjadi salah satu negara yang terkena dampak cukup besar. Bahkan ibu kota Manila sampai merencanakan lockdown total sebagai imbas dari keganasan sebuah virus. Scene pun lalu berpindah ke sebuah ruangan yang sangat bau. Semua penghuni di dalamnya sedang berkumpul sambil melakukan permainan. Kocaknya, seorang pria bernama Andrew perlu melihat tambahan agar bisa keluar lebih cepat. Ia pun mulai mengintip penghuni gedung di depannya yang sedang bermain juga. Pasangan yang diintip bernama Ria dan Edward. Sejak awal pandemi mereka memang sudah tinggal bersama. Bahkan sudah tahu kebiasaannya masing-masing. Edward bekerja sebagai web developer. Ia ngoding sambil chatan dengan wanita yang menghiburnya. Sedangkan Ria adalah perawat yang harus pergi pagi pulang malam untuk terus bekerja. Sebenarnya keuangan mereka cukup stabil dan aman. Tapi jika lockdown direalisasikan, maka akan sulit bagi keduanya untuk belanja bahan makanan. Singkat cerita, tukang bersih-bersih pun datang bersama anaknya. Kamar Ria dan Edward benar-benar berantakan, alat tusuk berserakan di mana-mana, bau pandan menyengat dari segala arah. Sambil bekerja, tukang bersih-bersih itu menceramai anaknya untuk tidak tergoda dengan laki-laki. Pandemi kali ini benar-benar menyengsarakan wanita. Mereka menjadi bahan eksploitasi secara berlebihan. Tak lama kemudian tukang AC gantian datang. Sudah seharian, AC apartemen itu ternyata rusak. Edward pun langsung pergi keluar untuk bayar GoFood. Ibu tukang bersih-bersih itu pun sudah pulang duluan. Dan berarti Ria dan tukang AC hanya berdua saja di dalam. Ria yang super aduhai itu membuat si tukang AC menjadi kehilangan akal. Barangnya pun mulai berdiri sampai akhirnya ia memutuskan untuk menggoda dan langsung mengajak Ria untuk melakukan pembobolan lahan. Namun ternyata itu hanyalah hayalan si tukang AC saja cuy. Di tempat lain, Andrew sedang memberikan arahan kepada anak buahnya. Ternyata mereka melakukan bisnis jual beli barang haram sekaligus menyediakan jasa wanita. Meskipun mempunyai banyak uang, parahnya si Andre tidak mau membayar penuh jasa kepada pacarnya. Pandemi ini membuat semua orang menjadi nekat, termasuk Andre yang menjadi seenaknya memperlakukan seseorang. Mereka berdua lalu terlibat cekcok parah. Andre bahkan sampai memiting pacarnya sendiri karena kesal ditagih terus. Pegawai yang lain hanya diam melihat keributan itu, mungkin karena tidak mau terlibat masalah dan tidak mau kehilangan pekerjaan. Pacar Andre lalu mengancam akan mengadukan Andre, namun ia tidak peduli dan malah menyuruh wanita itu untuk segera pergi. Kita pun beralih kepada Edward yang sedang chatan dengan wanita yang akan disewa. Ia bernama Sandy, sementara itu Ria sedang memasak sambil menonton berita. Reporter bernama Jen mendatangkan pastor untuk mengulas sisi pandemi dari segi spiritual. Pastor mengingatkan semua orang untuk menjadi lebih religius. Pandemi merupakan peringatan karena umat manusia sudah lupa dengan Tuhan. Yang perlu dilakukan saat ini adalah bertobat karena dunia akan segera kiamat. Namun seperti yang kita duga, Edward dan Ria tidak peduli dan terkesan mengabaikan pesan itu. Pada siang harinya, Bibi Tita dan keluarga datang berkunjung. Anak Edward yang bernama Pipa juga hadir. Jadi Edward ini adalah duda beranak satu. Istri pertamanya sudah meninggal, lalu dia menikah lagi dengan si Ria. Mereka lalu makan-makan sambil bercerita tentang kehidupan di tengah pandemi. Akses untuk mendapatkan bahan makanan benar-benar sulit dan keuangan pun semakin sempit karena pengeluaran meningkat sedangkan penghasilannya juga menurun. Kocaknya mereka masih saja membicarakan urusan ranjang. Padahal di sana ada anak kecil dan keluarganya cuy. Mereka pun lalu memutar DVD untuk mengingat masa-masa pernikahan antara Edward dan Ria sebelum pandemi. Teman Ria yang sering bermain bersama sesama jenis juga memberikan sambutan saat pernikahannya. Ya adalah si Erin. Sepertinya Erin harus mencari kawan baru agar asetnya tetap terus bisa disiram. Tak lama kemudian Sandy menelpon Edward dan Ria. Mereka ternyata sudah lama mengagendakan untuk bermain bertiga dengan si Sandy. Namun baru kali ini si Sandy siap hadir dan memenuhi tugas. Edward menyuruh Sandy datang malam hari karena saat ini masih ada acara keluarga. Edward lalu mengobrol dengan anaknya di kamar. Pipa sangat ingin tinggal bersama Edward, namun Edward menolak karena dia dan Ria masih ingin melakukan permainan bersama dengan si Sandy yang belum sempat tersalurkan. Menjelang malam, Bibi dan keluarga pun pamit pulang. Sebenarnya mereka berharap Pipa bisa tinggal, namun Edward beralasan masih banyak pekerjaan. Jika Pipa memaksa tinggal,
ada kemungkinan dia akan terlantar sendiri. Tempat terjadi cekcok kecil dan akhirnya keluarga Bibi pulang ke rumah masing-masing. Edward merasa bersalah, ia pun mencoba menenangkan pikirannya dengan menonton TV bersama Ria. Mereka mendengarkan saran dari ahli tentang menjaga hubungan. Kocaknya orang-orang yang disebut ahli itu menyarankan untuk melakukan hubungan bertiga. Artinya, pasangan dibebaskan bermain bersama siapapun. Hal semacam ini memang marak dilakukan, apalagi saat pandemi ketika orang-orang merasa bosan. Hal inilah yang coba diwujudkan Edward dan Ria. Lalu mereka pun mendatangkan Sandy untuk diajak bermain bertiga. Sandy memberikan beberapa aturan agar kegiatan mereka berjalan lancar. Di antaranya, gosok gigi agar tidak bau mulut dan cukur bulu, mandi sampai bersih, dan memakai parfum. Ia mempersiapkan makan malam. Sementara Edward menyalakan lilin agar suasana menjadi romantis. Tak lama kemudian Sandy pun datang. Ia terlihat sangat cantik dan segar dan mereka mengobrol sambil makan untuk mengisi tenaga dulu. Agar tidak khawatir dengan penularan penyakit, mereka menunjukkan hasil medical check up. Setelah itu, mereka naik ke atas kasur dan langsung bermain dengan sangat barbar. Parahnya di tengah kegiatan itu, pengaman Edward tak sengaja meletus di dalam Sandy. Sandy pun langsung panik karena Edward tidak memakai pengaman. Ria sangat marah, apalagi dia belum mencapai klimaks. Namun ia tetap berusaha menjadi penengah dan Sandy pun lalu bercerita bahwa ia sedang sedih. Namun itu bukan karena Edward, tapi karena pacarnya. Dan ternyata Sandy pernah hamil, namun pacarnya tidak mau bertanggung jawab. Ia malah menyuruh Sandy untuk menggugurkan kandungannya. Pria tersebut mengaku belum siap menikah dan menjadi ayah. Lalu ia pergi meninggalkan Sandy begitu saja. Mendengar cerita miris itu, Edward dan Ria menjadi simpati. Mereka mengantar Sandy ke parkiran untuk segera pulang. Saat naik lift, tiba-tiba Andre datang. Edward tahu bahwa Andre bukan penghuni apartemen, tapi Andre mengaku ingin menemui temannya. Obrolan di lift cukup nyambung. Edward tertarik kepada Andrew dan mengajaknya di kamar. Di rumah mereka kembali mengobrol panjang. Andre sempat bertanya tentang hubungan mereka dengan Sandy. Edward mengaku bahwa ia dan Ria sedang mencoba hal baru saat lockdown. Tatapan jahat Andre kepada Ria sangat jelas. Sepertinya ia tertarik untuk melakukan aksinya. Mereka bertiga larut dalam obrolan. Edward dan Ria lalu mengajak Andre bermain bertiga. Mereka kemudian ke kamar. Edward dan Ria memulai pemanasan, sementara Andre menonton sambil memanaskan dirinya. Namun Andre malah teringat masa lalunya yang sangat kelam. Ia pernah memergoki pacarnya bersama pria lain dan menghabisi mereka berdua dengan kejam. Andre lalu membokor Edward dengan alasan ingin bermain permainan seru. Permainan 2 lawan 1 pun dimulai. Namun tak lama kemudian, teman-teman Andre pun langsung datang. Mereka langsung menarik Ria dan bermain bersama. Edward tak bisa melawan karena tangannya diborgol. Sementara Ria hanya bisa pasrah karena kehabisan tenaga. Setelah selesai, teman-teman Andre pun mengucapkan terima kasih dan kabur dari apartemen. Paginya Andre membereskan koper. Sepertinya ia ingin kabur mencari tempat baru. Sementara itu, suasana di apartemen Edward dan Ria sudah tak sama. Mereka jadi pendiam dan sering melamun. Saat Ria ingin pergi bekerja, Edward mengungkapkan keinginannya untuk balas dendam kepada Andre. Namun Ria menolak karena menurutnya itu akan menambah masalah baru dan mereka pun cekcok parah. Edward justru menyalahkan Ria yang tidak melawan. Ria menyalahkan Edward karena itu semua idenya. Pandemi membuat pikiran mereka menjadi kacau dan kewarasannya terganggu. Pertengkaran pun makin panas. Ria yang sudah muak, ia pun langsung pergi kerja. Sedangkan Edward memutuskan mencari data Andre lewat CCTV. Sementara itu, Andre dan teman-temannya sedang kabur. Polisi melakukan penggeledahan. Dan benar saja, di dalam mobil terdapat banyak barang haram. Andre dan teman-temannya pun ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Kejadian malam itu membuat Edward dan Ria trauma. Di tempat kerja, Ria sempat tidak fokus. Edward juga tidak bisa bekerja karena ia pun merasa bersalah. Dan film pun selesai.